Shalom, Tuhan Yesus dan firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 7 September 2025, yang sama dalam firman Tuhan Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan sekaligus ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja, khususnya pada hari ini, Minggu ya, tanggal 7 September 2025. Dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi kita harus waspada ya, waspada terhadap roh-roh yang tidak menyenangkan, yang selalu mengganggu hidup kita ya. Jadi kalau kita waspada, kita harus berdoa, minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus untuk menjaga kita, melindungi kita dari roh-roh jahat itu ya. Karena di luar Tuhan Yesus semua tidak bisa berbuat apa ya. Jadi hari ini kita bersyukur karena kita gereja ingat Tuhan dan takut akan Tuhan. Semakin ibadah, makin bersyukur juga. Semua berjalan kesehatan, pekerjaan dan sebagainya, tempat tinggal, Tuhan sedia makan minum. Ayat kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi kita harus bertumbuh dengan iman kita ya. Dengan firman Tuhan itu luar biasa, iman kita tinggi. Kalau yang tidak bertumbuh karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan, apalagi baca ya. Jadi iman kita bertumbuh karena baca Alkitab ya. Jangan tunggu hari ini, hari Minggu kita baca, tapi hari Senin Sabtu kita lupa diri, kita tidak mau baca. Bagaimana iman kita bertumbuh setiap hari ya. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman ya, dan baca Alkitab ya, dan renungkan firman itu siang dan malam. Bertindak hati-hati, kamu akan berhasil dalam beruntung. Yosua 1 ayat 8 ya. Jadi kita libatkan Tuhan ya. Ayatnya Ibrani 4 ayat 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan firman Allah itu hidup dan kuat ya, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ya. Jadi firman Tuhan itu adalah tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua atau senjata apapun ya, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi firman Tuhan itu menusuk amat dalam, memisahkan tubuh, jiwa dan roh ya. Sendi-sendi dan sumsum ya, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita ya. Jadi firman Tuhan itu berkuasa ya. Dia mengetahui sebelum-sebelumnya orang, tingkah lakunya orang, perbuatannya orang, karakternya orang ya. Itu firman Tuhan, karena dia itu terang, menerangi gelap ya. Jadi terang menguasai gelap, bukan gelap yang menguasai terang ya. Yohanes 1 ayat yang ke-5, Kejadian 1 ayat yang ke-4. Allah melihat itu terang itu baik, maka dipisahkanlah terang dari gelap. Jadi terang itu berkuasa ya. Ayat ke-13, Ibrani 4 ayat ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. Jadi dosa kita harus diberi pertanggung jawab dari Tuhan. Kita telanjang dosa-dosa kita, karena kita tercipta dari debu tanah yang tidak ada arti. Tetapi karena kedatangan Tuhan Yesus dari surga ke bumi, Dia menebus kita dengan darahnya, bilur-bilurnya, maka sakit penyakit sembuh ya. Kita terhindar dari kecelakaan maut
Jadi kalau ada orang mati karena kecelakaan maut, ya, tertabrak dan lain sebagainya, itu harus menyaksikan diri. Ya, karena kita mencatat upah dosa adalah maut. Ya, jalan-jalan raya juga harus berhati-hati, pelan-pelan dan sebagainya. Berangkat kerja doa dulu, ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, Sang Pemimpin dunia di surga dan di bumi, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya, jadi imam besar agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus, puncaknya, parameter yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Makanya hari ini kita gereja, ya, ada pengakuan iman Rasul itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah dulu disebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia menunggu kita, mati kita ke sana. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan di dunia ini, jangan coba-coba menyangkal iman kita, ya, atau menjual iman kita gara-gara harta takhta dalam Tuhan, akhirnya binasa sia-sia, ya, digiring ke api neraka. Ya, jangan coba-coba, ya, hidup sederhana tapi pasti iman, tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah dombanya, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang memimpin kita ke arah yang benar, supaya kita tidak tersesat dimanapun kita berada. Ya. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ini pada waktunya Tuhan menolong kita, dapat tempat tinggal, dapat kerja, ya, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Karena kita pikir ini, ya, Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan punya rencana yang indah kepada kita. Apabila kita mau mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan. Makanya Yeremia 29 ayat 11, rancangan-rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, penuh kebahagiaan, penuh sukacita dan sejahtera. Jadi rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Ikuti saja suaranya, bereslah semua. Yang menguasai kita adalah Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Yeremia 17 ayat yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 7 September 2025, di Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.